Jin termasuk perkara gaib yang wajib kita imani keberadaannya. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis telah menjelaskan bahwa mereka punya berbagai kekuatan supranatural yang aneh dan sulit dicerna akal. Dan ini adalah 5 kekuatan supranatural yang bisa mereka lakukan. Einstein pernah mengajukan rumus EMC kuadrat, yang menunjukkan energi dan materi memang saling terkait. Dan jin memiliki kemampuan untuk memanipulasi materi dan memindahkannya ke tempat yang lain. Bagaimana kita bisa tahu? Apa kalian ingat kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis dari Sabak? Ketika salah satu jin ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman, "Saya dapat membawakan kepada Anda singgasana itu, bahkan sebelum Anda berdiri." Ini adalah bukti bahwa jin bisa memanipulasi materi. Sebelumnya kita perlu menempatkan segala sesuatu dalam perspektif. Kalau tidak semua jin itu kuat, jin punya banyak tingkatan dan ifrit adalah yang paling kuat. Seakan-akan Allah mengatakan, ini adalah hal paling maksimal yang bisa dilakukan oleh jin terkuat. Dan hanya salah satu dari mereka yang mengatakan itu. Yang berarti sisanya tidak bisa. Ketika jin memindahkan singgasana Ratu Balqis, mereka tidak berencana mengangkatnya dan menerbangkan singgasana itu di udara. Tetapi mereka mengubah singgasana itu menjadi energi, dipindahkan, dan kemudian dikembalikan lagi jadi materi. Sama seperti ketika mereka menampakkan diri ke kita. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran bahwa, mereka dapat melihat kamu dari tempat-tempat yang tidak dapat kamu lihat. Adalah perkara yang nyata bahwa sebagian jin juga dapat menampakkan diri pada manusia. Ini berarti mereka memiliki kemampuan untuk mentransfer diri. Sehingga mereka dapat menjadi bentuk fisik yang bisa dilihat oleh kita. Apa yang tampak supernatural dan menakutkan bagi kita, sebenarnya hanyalah masalah manipulasi energi tingkat lanjut bagi mereka. Disebutkan pada surat Al-Jin ayat 8 hingga 9, bahwa sudah sejak lama para jin mampu naik ke atas langit dunia. Di sana mereka mencuri dengar berita-berita langit untuk mencari tahu peristiwa yang akan terjadi di bumi. Ketika Allah menentukan sebuah takdir, tidak ada yang tahu isi suratan tersebut kecuali para malaikat yang ada di langit. Biasanya mereka saling berbisik-bisik setelah Allah menentukan sebuah keputusan. Dan ketika itulah para jin diam-diam mencuri dengar perbincangan para malaikat. Jin itu lalu menyampaikan informasi ini kepada para dukun di bumi. Karena itu para dukun bisa mengetahui hal-hal gaib. Hanya saja biasanya, jin tadi menambahkan informasi bohong kepada si dukun. Dengan tujuan untuk menyebarkan dusta dan menyesatkan manusia. Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan mengenai perkara ini. Ini artinya mereka sudah biasa menjelajahi ruang angkasa sejak dahulu kala. Bahkan bisa jadi planet-planet di luar sana sudah ditinggali oleh para jin. Jika kita meneliti lagi Al-Jin ayat 8 hingga 9, kita juga dapat mendapatkan kesimpulan lain. Ketika jin mencuri dengar berita-berita di langit, dan para malaikat memergoki mereka, malaikat langsung melemparkan panah-panah api. Sebagian jin ada yang terkena panah dan mati. Tapi juga ada sebagian jin ada yang lolos. Ini menunjukkan para jin juga bisa bergerak dengan cepat, yang bahkan panah-panah malaikat saja ada yang meleset. Disebutkan dalam hadis Sahih, jin juga punya kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia dan hewan. Mereka bisa mendatangi manusia dalam wujud orang yang lain yang mereka kenal, dalam rangka untuk menipu atau menakuti manusia. Sejumlah sahabat, di antaranya Abu Hurairah, pernah didatangi mereka dalam wujud orang tua yang ingin mencuri zakat. Bahkan setan pernah menampakkan diri pada kaum Quraisy, dan ikut rapat untuk memerangi kaum muslimin di Perang Badar. Mereka juga dapat beralih rupa menjadi hewan seperti unta, keledai, ular, anjing atau kucing. Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis, beberapa ular adalah jin. Dan Rasulullah memerintahkan untuk membunuh ular hitam itu setelah diberi peringatan sebanyak 3 kali, karena itu adalah setan. Kalangan medis berpendapat bahwa kesurupan sebenarnya hanya sebuah gangguan mental, yang tidak ada hubungannya dengan hal mistis, gaib, apalagi jin. Mereka berpendapat kesurupan disebabkan faktor genetik, lingkungan atau peristiwa traumatis. Sedangkan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa kesurupan bisa juga terjadi akibat ulah jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang mengambil riba, tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan, penyakit gila. Imam Al-Qurtubi menuturkan, ayat ini menjadi dalil dan bukti atas kesalahan pendapat orang-orang yang mengingkari adanya kesurupan.
Walaupun demikian kami tidak mengingkari adanya penyebab lain bagi penyakit gila kesurupan seperti lemahnya syaraf atau rusaknya jaringan otak, dan lain sebagainya. Karena jin mengganggu manusia adalah perkara yang nyata. Selain itu, jin juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia dalam rangka untuk mengganggu agar manusia menjadi was-was, mengajak bermaksiat, dan agar selalu menentang Allah. Untuk mengantisipasi terjadinya kesurupan, tentunya kita harus dengan rajin-rajin beribadah dengan benar, banyak berzikir dan beramal, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itulah 5 kekuatan supranatural jin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.